Mimi si ini ngeluarin anunya lu dari celananya. Terus berarti Mbak ngelihat seperti itu. Iya ngelihat. Nah, dengan respon kita yang biasa itu tidak akan membuat dia, ya Allah Mbak, kamu lihat itu bentuknya, itu malah akan makin nempel di kepalanya. Kita anggap itu adalah bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Kita jangan jadi orang tua yang reaktif dulu. Kalau belum bisa menenangkan diri, cukup dengerin dulu, nggak usah direspon. Dengarkan dulu, baru nanti kita respon. Berarti ketika kita adalah korban, maka beranilah untuk bicara. Ya, beranilah untuk bicara agar ada orang yang bisa membantu kita untuk bisa mengeluarkan kita pertama dari kondisinya dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membantu kita untuk bisa sembuh dari luka. Terutama kalau untuk gay ya, sodomi, karena korban yang pertama dia jadi korban itu besar kemungkinan dia bisa jadi pelaku. Kemungkinan besarnya, iya. Karena kan nggak ketahuan. Betul. Dan mungkin kasus itu setelah beberapa tahun orang juga akan lupa kan? Benar. Gitu. Benar. Tapi dia masih menyimpan. Aku jadi korban nih. Aku rusak hidupku hanya karena ini. Ya aku nggak rela dong lihat ada anak-anak lainnya punya masa depan yang bagus. Masa depanku udah hancur, ibaratnya gitu. Jadi aku akan lampiaskan dengan orang, dengan dia. Kalau kemarin pembahasan adalah child grooming misalnya, pendekatan dengan seperti itu. Karena untuk case-case seperti itu, beberapa yang saya temuin, salah satunya melampiaskannya dengan, ya aku udah rusak nih. Iya, jadi sekalian aja. Itu dia. Itu mindset itu yang akan dibantu untuk dihapus dan diluruskan, dibenerin lewat terapi-terapi yang dilakukan secara konsisten ini tadi ya. Konsisten. Dengan metode apapun gitu. Gitu. Oke, itu untuk yang penyimpangan seksual. Nah, sekarang tadi itu yang pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual itu kan bahkan bisa terjadi pada anak di usia yang sangat dini. Betul. Iya kan? Di usia yang jangankan TK, belum sekolah aja dia bisa dilecehkan kan. Dan biasanya pelaku pelecehan seksual itu adalah orang terdekat. Kalau dia masih belum sekolah ya, Testi, bisa jadi itu adalah sepupunya, omnya, tetangganya, kakeknya, tetangganya, atau siapapun begitu ya. Nah, kita nih sebagai orang tua yang punya anak-anak yang usianya masih belum bisa cerita banyak soal apa yang terjadi pada mereka. Pertama, apa yang bisa kita tanamkan kepada anak kita agar anak kita itu punya sistem pertahanan diri ketika mereka bertemu dengan orang asing, mereka bisa mempertahankan dirinya, misalnya teriak atau apa gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, TSD? Kalau saya sih, karena anak-anak saya usia paling besar itu kan 11 tahun ya, saya bilang, lewat buku. Kalau untuk anak-anak masih di usia SD ya, lewat buku, lewat cerita. Biasanya saya ketika perjalanan, entah naik kendaraan motor atau mobil, itu adalah momen paling bagus untuk kita menanamkan edukasi dan untuk kita tahu istilahnya isi pikiran dan hati mereka itu gimana. Gitu. Jadi setelah dibacain buku, karena anak itu ketika dia diulangi berkali-kali, bukan anak ya, otak kita ini berkali-kali, oh ini informasi penting ya, gitu, disimpan di sana. Jadi kalau sekali dua kali masih belum nempel ya berkali-kali, saya aja berkali-kali gitu kan. Nah setelah kita tempelkan, kan kita perlu menguji ya, yang kita sampaikan nempel di mereka nggak, paham nggak gitu. Jadi kita perlu obrolan, kan ini obrolannya sebenarnya agak berat ya, agak berat gitu dengan anak-anak. Saya selalu memilih waktu perjalanan. Bahkan saya sengaja mengadakan perjalanan bukan untuk kemana-mana, hanya pengen ngobrol itu aja. Gitu. Jadi saya bilang study case misalnya, kalau misalnya ada orang yang nggak dikenal gitu kan, megang gimana gitu kan. Saya tanya satu-satu, saya sempat merekam tuh. Responnya gimana, terus apa yang dilakukan. Nah, alhamdulillah respon mereka bagus. Teriak, ini bagian tubuh mana nih yang nggak boleh dipegang gitu. Bahkan mereka sudah kenal pedofil itu, udah paham gitu. Apa sih itu Mimi? Saya jelasin begini gitu. Itu untuk anak-anak yang kita masih bisa membangun bonding, fase membangun bonding. Tapi ketika sudah fase remaja, cara kita memperlakukan beda. Jadi kita perlakukan dia seperti partner, seperti teman.
Kalau dulu ketika usia SD, kita kan mungkin banyak instruksi ya. Iya. Banyak instruksi gini-gini. Fase remaja jangan. Itu nggak berlaku. Dia adalah teman yang pengen dianggap sejajar. Dan melakukan hal-hal seperti misalnya mungkin zaman kita dulu nggak ada, terus mereka ada, ya tinggal kita ikutin. Karena itulah fase membangun bonding yang kedua. Trust dulu. Kalau sudah membangun trust, ketika dia cerita yang aneh-aneh, kita jangan reaktif. Karena saya pernah loh, anak saya yang pertama dia cerita, Mimi dipulangkan dengan jemputan. Mimi, tapi kata bu guru ini nggak boleh cerita loh ke orang tuanya. Oh iya, bukan kita, apa coba ceritain, mama pengen tahu. Jangan gitu, biarkan. Oke, nggak mau cerita nggak apa-apa gitu kan. Nanti lain waktu gini lagi, emang apa sih Mimi penasaran? Ceritanya, jadi kita jangan mendesak langsung pengen tahu gitu kan, ceritanya apa sih, singkat ceritanya dia cerita jangan dibilangin ya oke apa, ternyata di mobil itu ada CCTV, sebenarnya CCTV-nya itu adalah supirnya, bahasanya mungkin bahasa dari sekolah ke anak-anak kan itu ya, kenapa Mimi si ini ngeluarin anunya lo dari celananya, terus berarti Mbak ngelihat seperti itu, iya ngelihat. Nah dengan respon kita yang biasa itu tidak akan membuat dia, ya Allah Mbak, kamu lihat itu bentuknya, itu malah akan makin nempel di kepalanya, gitu kan. Jadi kita ngeliat, oh oke. Jadi kita anggap itu adalah bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Terus jadi gimana Mbak ininya? Jadi ya kan kalau misalnya anak-anak udah lepas, paparan dunia luar itu kan banyak banget ya, umum ya itu di situ. Jadi kita jangan jadi orang tua yang reaktif dulu, kalem dulu. Kalau belum bisa menenangkan diri, cukup dengerin dulu. Nggak usah direspon, dengarkan dulu, baru nanti kita respon. Ternyata komunikasi efektif itu bukan yang banyak ngomong, banyak mendengarkan. Komunikasi efektif. Nah, nanti kalau sudah siap merespon, karena mungkin shock dan kaget gitu ya, baru ngerespon. Itu ke anak-anak. Itu pada anak-anak mulai dari dia usia kecil sampai dengan usia remaja. Ya. Bagaimana kita memberikan mereka informasi yang benar tentang bagian tubuh mana saja yang mereka harus jaga, mereka harus lindungi, bagaimana mereka harus berjaga-jaga terhadap orang luar ya, dan walaupun itu masih katanya saudara gitu, tetap saja ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh mereka, dan bagaimana seharusnya bereaksi ya seorang anak, dan itu harus diinstal oleh kedua orang tuanya ya. Nah kemudian ketika itu sudah terjadi, misalnya ada yang orang tua anaknya mengalami pelecehan seksual, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, jangan salahkan anaknya dulu. Jadi kita jadi pendengar. Karena buat anak-anak, ini benar nggak sih? Wajar nggak sih gitu ya? Terus yang kedua, jangan abaikan ceritanya. Karena case-case yang datang ke saya itu, beberapa dia sudah mengadu ke orang tuanya, tapi mungkin orang tuanya nggak enak, jadi si pelaku itu nggak ditegur gitu. Jadi dia sebagai anak terasa, sia-sia nih, gak ada yang membelaku, apa gunanya aku ngomong, dan itu terbawa sampai dewasa loh. Itu di sana. Jadi sebagai orang tua, dengarkan ceritanya dan lindungin gitu, iyain, lakukan sesuatu yang memang kita bisa. Atau misalnya ketika dibilang apresiasi, mama seneng banget ya, adik mau cerita yang kayak gini. Oke, mama terima dulu ceritanya ya, izin ya, mama mau coba cari cara dan solusi terbaik untuk beresinnya. Untuk sementara kayaknya adek nggak main sama ini dulu gimana? Atau misalnya kalau ada ini cerita lagi gimana? Kan dia ngerasa, wah aku nggak sendiri nih menghadapi ini gitu kan. Misalnya terkait dengan anak-anak, karena kan dia bingung. Sama juga dengan yang dewasa. Bahkan ada anak-anak usia, ini yang saya terima tuh banyak case-nya adalah SD dan SMP. Gitu. Untuk perkuliahan itu ada, tapi sedikit yang mau speak up gitu. Nah mereka itu mohon maaf, saking sibuknya orang tuanya, dia sampai mengirim foto-foto bagian tubuhnya ke banyak kontak. Astagfirullah. Gitu. Dan itu banyak, nggak cuma satu orang. Tujuannya apa? Ya kan dia sengaja. Dia senang mendapatkan pujian. Astagfirullah. Saking nggak pernah dapat pujian dari orang tuanya. Iya, karena orang tuanya dua-duanya kan juga sakit juga ya ininya. Itu.
pengen dapat dipuji. Karena di rumah kan dia nggak dapat perlakuan itu. Ketika ada sosok laki-laki yang, kamu cantik banget pakai itu ininya, banyak dikirim gitu. Itu. Dan orang tuanya shock, saya bilang, ya nggak bisa Bu, ini dari ibu. Ayo diproses dulu. Gitu. Sedangkan kalau yang usia perkuliahan itu lebih sedikit karena mungkin ngerasa aku udah dewasa, aku bisa beresin, aku bisa nutupin sendiri, aku nggak mau cerita. Dan biasanya ketika cerita itu bukan ketika sudah sekali kejadian, tapi sudah berkali-kali. Bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh kali. Ya Allah. Baru dia merasa cerita itu udah kayak di titik hopeless lagi gitu, frustasi. Untuk baru sekali itu jarang, karena dia takut dihakimi. Iya. Itu. Mengerikan banget ya. Jadi apa yang di luar terlihat baik-baik saja, belum tentu dia baik-baik saja. Maka penting buat kita sebagai orang tua itu punya komunikasi soul to soul sama anak-anak kita ya. Mohon maaf teman-teman, bukan cuma sekedar chit chat. Kalau chit chat itu kan cuma sekedar kamu udah makan belum, makan apa tadi gitu, PR udah dikerjain, udah mandi belum, itu chit chat gitu. Tapi soul to soul communication itu adalah ketika kita benar-benar nyentuh hati anak, ngomongnya pakai hati, bukan cuma sekedar ngelepas kewajiban kita sebagai orang tua, atau cuma jadi sekedar hansip yang nanya jadwal makan, jadwal tidur, jadwal sekolah, jadwal les anak-anak. Itu yang hilang banyak pada kita sebagai orang tua. Ini saya ngomong sambil noyor-noyor kepala sendiri ini sebetulnya Testi ya dan teman-teman, karena soul to soul communication itu memang dia butuh waktu lebih panjang daripada cuma sekedar chit-chat ya. Betul. Ya kayak yang Testi lakukan dengan anak-anak gitu, sengaja meluangkan waktu buat jalan bareng, ninggalin semua aktivitas ya kerjaan dan macem-macem, klien-klien, orang-orang yang butuh diterapi, karena ini anak ini fardu ain gitu, nggak bisa mau di outsource gitu ya, nggak bisa gitu. Ini hisapnya sampai akhirat masalahnya teman-teman. Komunikasi dari hati ke hati itulah yang nanti akan bisa membuat anak tuh jadi ngerasa punya kepercayaan diri terbentuk, kemudian juga keyakinan, kemudian rasa didengar, kemudian dipercaya, dan rasa aman yang muncul dari kedua orang tuanya gitu. Nah, kita sama-sama banyak istighfar ya. Saya juga istighfarnya banyak gitu. Belum jadi orang tua yang bener nih buat anak-anak. Kadang-kadang tuh yang gitu aja gitu. Astagfirullah. Istighfar bareng-bareng ya. Banyak itu sih. Kes-kes yang saya temuin di ruang terapi itu yang unspoken, maksudnya kes-kes yang nggak terucapkan. Bahkan ada anak kecil yang dia ketika frustasi kepalanya dijedotin sendiri. Ya Allah. Dan tadi terkait dengan penyimpangan ini ya, emosi paling banyak itu anxiety dan depresi. Dan hampir orang-orang yang sudah terkena penyimpangan ini 67% pasti self harm. Pasti. Lifetime self harm. Dan ada 12 aktivitas self harm. Apa aja tuh? Cutting. Sampai yang paling parah? Jambakin. Jedotin. Ada 12. Ngeri deh. 12 jenis aktivitas self harm. Kenapa? Karena biasanya emosi paling basic adalah mereka nggak diterima. Saya sebagai anak nggak diterima, saya selalu ditolak. Ketika saya bersikap sebagai anak-anak apa adanya, ini misalnya kembali ke inner child ya. Saya selalu harus menjadi anak yang sesuai dengan ekspektasi orang tua, baru saya dilihat, oh ya sih aku memang anaknya gitu. Dan mereka berusaha untuk keras sepanjang hidupnya itu hanya untuk mendapatkan validasi dari orang tuanya, yang mungkin itu nggak dapat, kemungkinan nggak dapat. Jadi mereka hausnya, makanya tadi saya bilang ya, kita semua itu anak 4 tahun. Tapi teman-teman, soal self harm itu ya, Testi, saya tuh setuju banget loh sama apa yang Testi sampaikan tadi. Banyak kita orang dewasa yang terperangkap dalam jiwa anak-anak, mungkin usianya 4, 5, 6, 7, 8 tahun betul. Begitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu tuh salah satu jamaah kajian yang sering saya isi tuh, dia mengirimkan foto ke saya, dan fotonya itu tangannya disayat-sayat. Saya tuh ini pertama
pertama banget deh. Kalau TST mungkin udah langganan yang lihat kayak gitu ya. Saya beneran deh, itu saya langsung panas dingin badan saya ngeliat kayak gitu. Terus dia tunjukin gitu, Umi lihat dong tangan aku gitu ya. Saya perhatikan gini tangannya, kok banyak bekas sayatan di tangannya gitu. Saya bilang, Mbak, kamu kenapa gitu? Iya, aku baru abis nyayat badanku sendiri. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ngapain gitu? Itu kan sakit. Lebih sakit dan lebih berat masalah aku, dia bilang. Ini mah gak ada sakit-sakitnya, dia bilang gitu. Betul. Saya tuh gak bisa pikir itu ada orang yang nyakitin dirinya sendiri gitu. Saya aja ketusuk pisau aja tuh rasanya udah pengen pasang status di WA, IG story, semua orang satu dunia harus tahu kalau ini saya kepotong pisau gitu. Lah ini disajar apa sih di sana? Udah. Habis itu langsung saya temui, saya ajak beliau ke psikolog. Iya. Ngeri, tapi benar itu self harm itu memang benar-benar bukan cuma dialami oleh anak kecil, orang dewasa juga banyak banget. Iya, dan mereka nikmat ngelakuin itu. Karena ketika jadi mereka mengkamuflase rasa sakit yang dialami, yang unspoken tadi, yang tidak bisa dia ceritakan, dengan menyayat itu mendistraksi rasa sakitnya. Saya ada jam berapa? 10 malam tiba-tiba ditelepon, Teh, aku pengen terapi. Hah? Jam segini saya bilang gitu kan. Kenapa? Aku gini. Oh ya udah, kita ini deh. Kenapa? Jadi dia tanpa sadar udah bukan hanya ngesilet ya, memotong nadi. Aduh, mau bunuh diri. Motong nadi, udah netes banyak. Dia nggak sadar. Ketika tetesannya udah banyak, dia berpanik. Alhamdulillahnya nggak kebablasan gitu. Dia masih panik. Ada takut matinya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Makanya saya bilang gitu. Oh yaudah, ayo, saya bilang gitu kan. Dia panik, dia teriak-teriak gitu kan. Dan dia memang sudah nikah beberapa kali. Terus juga kecanduan merokok juga. Jadi ketika proses terapi itu sambil ngerokok dia juga, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tugasnya kan bukan menjudgment, dampingi gitu ya, apapun situasi dan kondisimu gitu. Bahkan ada ibu yang datang terapi ke kita itu karena shock ngelihat seluruh tubuh anaknya, saya lupa disilet apa pakai jarum ya, saya agak lupa. Tidak ada area yang tersisa, ya Allah, kecuali muka. Dan dia happy aja gitu ngelakuin. Artinya kan itu bukan dilakukannya dalam waktu cepat. Iya. Itu pasti sudah dilakukan yang berbulan-bulan. Betul. Dan ibunya atau ayahnya atau orang tuanya baru tahu itu gitu. Ya Allah, teman-teman nih, sebetulnya apa yang hari ini kita obrolin bareng sama TST itu tuh tamparan buat kita sebagai orang tua. Sudah seberapa dekat kenal kita dengan anak-anak kita. Harusnya sih jadi orang yang paling kenal sama anak kita, tapi kadang-kadang malah sahabatnya yang paling tahu tentang anak kita gitu. Malah teman di sosial medianya yang paling tahu tentang anak kita dibandingkan kita gitu. Kapan terakhir kali kita melihat tangannya? Kapan terakhir kali? Padahal dulu rasanya waktu dia masih bayi yang kita lihat tuh tapak kakinya, tapak tangannya. Ya Allah nak, cepat besar gitu ya. Giliran anaknya besar, aduh bawa masalah mulu gitu kan. Nah akhirnya jadi serba salah deh. Pas udah kecil diminta cepat besar, udah gede disuruh kecil lagi. Gimana sih ini orang tua? Nih benar-benar kita sebagai orang tua nih, ini sebetulnya obrolan hari ini tuh tentang kita sih, tentang kita sebagai orang tua. Bagaimana kita terhadap anak-anak kita, sudah sekenal apa, sudah sedekat apa, sudah sehafal apa kita dengan mereka. Sudahkah kita menjadi tempat yang paling aman dan nyaman buat mereka untuk cerita, untuk pulang, untuk ngobrol, untuk berbagi. Apakah kita jadi orang tua yang selalu dirindukan sama mereka, atau ini sebetulnya bukan konsep keluarga yang mereka harapkan. Ini semuanya sebetulnya balik ke kita. Jadi semua masalah, kasus-kasus yang tadi kami diskusikan di sini teman-teman, ini sebetulnya ada akar masalahnya. Ini kan cuma simptom, ini kan cuma gejala. Ada kasus di sini, ini kan gejala. Kasus di sini ada gejala, kasus di sini tuh gejala gitu. Tapi akar masalahnya apa? Sebetulnya akar masalahnya ada di dalam rumah kita. Ada di keluarga kita, ada di kita sebagai orang tua. Karena bibit yang baik, dia akan menghasilkan pohon yang akan tumbuh dengan subur dan bermanfaat buat banyak orang. Tapi bibit yang rusak,
dia akan memproduksi pohon, akan menghasilkan pohon yang dia kalau udah kena virus tanaman, hama penyakit tanaman, dia akan mudah sekali untuk mati gitu. Jadi tergantung kita mau jadi bibit yang kayak gimana. Semuanya kembali kepada kita. Belajar terus ya. Walaupun berat sih. Pasti. Saya akuin berat ya teman-teman berproses. Pasti. Dan tidak semua orang beruntung mendapatkan pasangan yang mau mendampingin. Betul, gitu. betul, Makanya betul banget. Kenapa saya terus ada di proses aktivitas ini ya Karena saya pernah di satu fase burnout juga jadi terapis. Iya pasti. Terapis saja butuh diterapi ya. Sama kayak dokter juga butuh diobati. Saya sampai IBS gitu ya. IBS itu diare terus menerus sehari 20 kali. Tapi nggak lemes anehnya. Dikasih segala obat, di treatment apapun nggak ngefek. Saya bilang berarti ada emosi-emosi kliennya yang nempel di saya. Dari situ udah waktunya sekarang kamu beresin sendiri, 1 bulan itu saya beri. Beresin, ketika diberesin, kok turun? Berarti memang saya terlalu berempati karena saking banyaknya kan. Karena satu sesi itu kan kadang 2 jam, jadi dengerin gitu kan. Kita kan nggak cuma mendengarkan, berempati gitu ya, pakai di sana. Berarti memang terus saya bilang ini memang bukan aktivitas yang mudah ya. Ketika mohon maaf yang datang ke saya tuh sudah rata-rata dalam kondisi frustasi. Kita udah ke ini, kita udah ke itu gitu kan. Akhirnya kan baru ke kita posisinya. Ya saya melakukan aktivitas ini karena saya bersyukur pada Allah. Allah memberikan saya pasangan yang membantu saya untuk pulih. Saya nikah itu ada cerita kabur-kaburan loh. Wow. Dan saya nggak nyadar, nggak inget. Kata suami saya, iya kamu kabur gitu kan. Karena kan saya masih anak kecil prosesnya. Dan saya baru proses pulih itu ketika anak kedua. Ketika anak kedua saya baru proses pulih. Dan anak pertama otomatis saya masih membawa, walaupun saya udah belajar parenting, masih membawa sebagian pola asuh yang sebelumnya. Ketika saya belajar itu, saya memahami pasti saya akan memanen nih perilaku anak saya yang ini. Saya panen di usia 9 tahun kemarin. Ada case yang perlu saya selesaikan. Tapi saya terima, karena ini memang kesalahan kita sebagai orang tua. Selebihnya, saya akan beresin. Karena saya mau memanen yang lebih baik lagi untuk next-nya. Dan itu berat, saya bilang. Saya nggak mau berbicara yang muluk-muluk mimpi. Memang berat. Tapi kalau teman-teman punya pendamping profesional, siapapun itu, apapun itu, kalau bareng-bareng walaupun kita sama-sama sakit kan lebih enak gitu ya. Betul. Saya setuju banget. Memang dalam kondisi seperti ini teman-teman, selain suami atau istri yang sama-sama punya visi tentang rumah tangga yang sama ya, kita juga butuh komunitas, kita juga butuh grup atau apapun lah ya, yang sama-sama punya value yang sama untuk membangun keluarga. Bisa jadi pernah punya masalah yang sama sehingga kita bisa dapat cerita dari mereka, ilmu dari mereka gimana mereka melewatinya gitu, atau dari profesional bagaimana mereka juga bisa membantu kita secara profesional ya untuk membantu menyelesaikan. Tapi intinya yuk jadi orang tua yang mau terus belajar. Anak saya sendiri juga 2 TST, yang satu umur 20, yang satu umur 10. Ya, dua-duanya beda karakter, beda cara ngasuhnya, beda semuanya gitu. Belajar lagi ketika anak kedua, ternyata treatment yang dilakukan pada anak pertama nggak bisa dilakukan ke anak kedua gitu. Itu yang anaknya 2. Kebayang kalau anaknya 4? Kebayang kalau anaknya 6? Maka semangat ya teman-teman yang punya anaknya banyak, karena pasti lebih banyak ilmunya insya Allah ya. Kayak TST bilang tadi, effortnya memang lebih gede, tapi nanti juga manennya akan lebih banyak gitu ya dibanding anak-anaknya yang sedikit kayak saya ya, yang anaknya baru 2 gitu. Jadi terima kasih banyak TST buat siang hari ini ngobrolnya. Sebetulnya benang merahnya adalah kembali ke kita sebagai orang tua, terus belajar. Dan kalau ada di antara teman-teman yang anak-anaknya pernah mengalami salah satu hal yang kami diskusikan sekarang gitu ya, teman-teman bisa menghubungi profesional. Please udah stop untuk ngejudgment diri sendiri, nyalahin diri sendiri atau nyalahin pasangan. Kamu sih nggak bisa jadi ibu yang bener, makanya kamu sih ayah yang nggak pernah hadir buat anak. Udah stop. Ini bukan saat
saatnya saling salah-salahan, kita bareng-bareng yuk jadi satu tim, kita mau perbaiki ke depan, karena kan sebetulnya manusia itu kan dilihatnya di ujungnya, bukan di awalnya. Udah deh, kalau kita pernah punya awal yang salah, yuk kita kasih ujung yang indah buat diri kita dan juga buat anak-anak kita. Tinggalkan semua memori, hanya yang baik aja dan indah buat anak-anak kita. Hatur nuhun pisan, Teh Esti. Makasih banyak untuk semua obrolannya. Ini saking seriusnya sampai bawa otak manusia nih ke sini ya. Allahu Akbar, ini otak siapa yang dibawa ke sini? Saya kalau klien kita yang mentalnya rada-rada terganggu itu kan kadang diajak ngobrol itu kan suka kurang nyambung. Iya. Jadi saya harus bikin visualisasi betul. Itu jangankan yang nggak waras, saya juga suka kok melihat yang kayak gini ya. Iya. Baik, insya Allah ketemu lagi ya teman-teman di podcast Cerita UFK, dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah masjid kita di Yokohama sudah selesai. Insya Allah sekarang kita punya proyek jariah yang baru, kita mau bangun 99 masjid di Nusantara. Bantu, support, kita akan renovasi masjid-masjid yang rusak parah di semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan kalau teman-teman mau milih kurban di tahun ini, kurban yuk di Amazing Kurban, karena satu amal pahalanya ada 2. Di tempat dimana nanti kita mengirimkan hewan kurban, di situ juga akan kita berikan pelatihan untuk membaca Al-Quran. Jadi mereka dapat hewan kurban untuk dinikmati, dan juga mereka bisa baca Quran lewat training Indonesia bisa baca Quran. Yuk kurban di Amazing Kurban. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.